Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to StarStep online class with me. So in this meeting 9, we are going to have reading section. Okay, I just like to remind you that before you are going to have to access this meeting class, please read the learning outcomes that's stated in the meeting 9 in Bebas Umum. So in this meeting, you are going to have a strategy how to deal with matching questions and also language feature related to analyzing questions and answer. Ya, jadi di meeting ke-9 ini kita nanti akan membahas tentang jenis tipe pertanyaan yang di reading lanjutannya ya, yaitu matching. Dan di dalam matching sendiri itu pertanyaan atau kisi soal yang dipaparkan adalah tentang bagaimana memahami implicit detail ya. Jadi ada dua jenis soal matching dan juga kisi-kisi soal yang dipaparkan di matching, yaitu related to implicit detail atau statement-statement ataupun informasi yang disampaikan secara implisit di dalam teks. Oke. At first, bagaimana untuk menganalisis atau tahu bagaimana cara untuk menjawab pertanyaan dengan benar? Tentunya, at first you need to really know what does the question mean ya. Jadi tidak selalu untuk paham secara bahasa Indonesia atau Anda tidak perlu untuk mentranslate dahulu questionnya, tetapi Anda perlu untuk mengetahui maksud dari pertanyaan itu, meskipun you may not know literally word to word means ya. Jadi kadang-kadang kita tidak perlu tidak perlu untuk mentranslate perkataan, tapi dibaca the whole, maksudnya pertanyaan ini bagaimana, dan kemudian dijawab dengan menganalisis teks ya. Yaitu dengan menganalisis questions and answer. Ini maksud dari slide yang ada di dalam video yang sedang saya tampilkan ini. There are different types of questions given in reading section ya. Just like what I said before, that di reading itu pertanyaan beda-beda ya. Saya nggak bosan-bosannya untuk men-state bahwa setiap section itu punya tipe soal yang berbeda-beda. Jadi tidak satu jenis saja. However, you should be very carefully with the instructions ya. Masing-masing tipe soal itu memiliki instruksi soal yang berbeda-beda. Jangan sampai ketika menghadapi tipe soal A, B, C itu Anda tidak tahu maksudnya bagaimana. Maksudnya itu selalu pasti informasinya ada tersampaikan di dalam instruction. So you need to identify the instructions, therefore you can analyze the questions to find the best answer ya. Jadi pahami betul instruksinya apa, dibaca very carefully and know what the question propose. Another way you can do is by analyzing or deleting the answers. Kalau misalnya tipe soalnya itu multiple choice atau matching yang jawabannya itu sudah ada, optionnya itu sudah disediakan, Anda tinggal milih, itu bisa dengan delete answer. Oh, A ini kayaknya tidak benar, B ini kurang benar, antara C dan D. Jadi kemungkinan jawaban yang tidak kurang tepat itu atau tidak tepat itu bisa dikurangi ya. And then match the answers according to the questions and delete it after it has been used for previous questions to make you easy to the next questions. Yeah, after you analyze the question and also read the instruction very carefully, you need to know what the model test that you are doing at the moment. Jadi Anda harus tahu jenis soal yang sedang Anda kerjakan itu apa. In this meeting, you will have a matching model test in StarStep. Yeah. So the fourth task model in StarStep is matching. Jadi
tes mode yang keempat itu adalah matching. In this test format, there will be two different parts when one part should be connected to another part in the form of connecting word ya. Jadi kalau matching itu Anda perlu mematch antara misalnya topik ya, idea dengan paragraf ya. Jadi itu dikonekkan apakah nyambung atau tidak. Itu salah satu contoh. In the form of connecting word, misalnya corresponding word, sentence, lexical resources, or vocabulary and phrases. Ya, ada banyak contoh soal. Itu sudah tersedia banyak di exercises and also example. It can be summarized that one part is called as premises and another one is responses ya. Jadi satu premises, satunya ini responses, matching. Bahasa simpelnya tuh tinggal mencocokkan saja. The instruction of matching test format ya, biasanya generally it is stated like this. Look at the following statements. Biasanya number bla 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 to number bla bla bla. And the answer options, option bla 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 to option bla bla bla. Ya. Anda melihat look at the following statements, lihat statement di bawah ini, and the answer option match each statement with the correct answer ya. Tinggal cocokkan setiap statement dengan jawaban yang benar. So you need to familiarize yourself with the instruction to ease you do the matching questions effectively. Tentunya untuk mengerjakan secara cepat dan efektif itu Anda harus terbiasa dan tahu betul jenis soal ini. Apa yang perlu dilakukan adalah ya memang menyelesaikan quizzes yang ada di meeting 9. Untuk matching ya. Sama juga di meeting-meeting yang lain itu memang dimaksudkan untuk apa? Untuk familiarize, untuk agar mahasiswa itu terbiasa mendengar, membaca dan juga terlatih untuk mengenali dan menjawab jenis-jenis soal yang berbeda di style set. Sehingga apa? Ketika Anda mengerjakan final test itu you can get that or achieve the highest score that you can do. Okay. So the next strategy is understand the language features of test, yaitu implicit detail ya. Di dalam matching itu banyak sekali ya. Sebenarnya tidak hanya matching, tapi juga pada jenis-jenis format yang lain itu kisi-kisi soal yang diberikan itu adalah tentang implicit detail of the text. Implicit detail itu seperti apa Bu? Implicit detail itu adalah informasi-informasi detail yang tidak literally atau tidak terstate secara dengan redaksi yang word by word itu sama persis dengan di teks, tapi Anda perlu untuk mengambil garis besarnya dan menyimpulkan. Nah, itu namanya implicit detail. Implicit detail is delivered differently from explicit detail. While explicit detail is clearly stated, ya, ketika explicit detail itu sangat jelas di-statekan atau ditulis di teks, implicit detail is proposed indirectly. In order to comprehend the meaning, you should read or listen to the context as a whole in a completed way. Jadi untuk bisa memahami implicit detail itu memang diperlukan untuk membaca atau mendengar teks itu secara menyeluruh ya, as a whole. Tidak bisa kalau terpotong hanya satu paragraf, tapi tentu untuk menghemat waktu atau manage waktu dalam tes itu perlu dibaca atau didengarkan secara singkat. Kalau listening itu kan sudah ada exactly time-nya ya. Kalau reading itu tinggal Anda bagaimana memanage waktu untuk membaca. It can be stated that once you understand the implicit detail, you can summarize the context or understand the meaning beyond what is literally written in the text. Ya. Sekalinya Anda tahu implicit detail itu bagaimana, you can summarize atau menyimpulkan isi dari teks tersebut. Ya. Something implicit refers to what is implied but not reported clearly. Ya. Jadi kadang-kadang memang implicit detail itu tidak tertulis secara, ya memang ya tidak ditulis secara jelas, tapi kamu menyimpulkan.
Contohnya gini, mahasiswa A berkuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Secara implisit berarti mahasiswa ini tidak kuliah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, seperti itu ya. Itu secara implisit. Eksplisitnya mahasiswa ini kuliah di UNMU Ponorogo, secara implisitnya mahasiswa ini tidak kuliah di UNMU di kota lain. Nah, gitu. Itu contoh sederhana. Oke, before, jadi tidak terlalu banyak ya untuk meeting 9 ini ya. But before I close this meeting, I would like to summarize 2 important points that you need to highlight in this meeting. The first, that model test yang perlu dipelajari berikutnya adalah matching. Matching itu mencocokkan. Kemudian instruksinya bagaimana, seperti ini. Look at the following question statements. Baca statement-statement di bawah ini. Match each statement with the correct answer. Jadi tinggal cocokkan statement-statement ini pada jawaban-jawaban yang benar. Kemudian jangan lupa selalu untuk baca instruksi ya. Instruksi karena itu kunci untuk memahami soal. Yang berikutnya adalah untuk kisi-kisi soal, itu ada implicit detail ya. Pahami betul apa itu implicit detail. If you need to explore more information, I suggest you to access the internet ya. Selain train exercise dan quizzes di meeting 9 ini, untuk melatih Anda bisa banyak sekali informasi-informasi tentang implicit detail di internet. Okay, I hope this tutorial video help you to understand and to perform matching quizzes in meeting 9, and see you for the next tutorial video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.